Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, orang tua kita, sesepuh kita, guru kita Bapak Haji Rosim, dan para sesepuh lainnya, saudara tua saya Bapak Safruddin, dan para penggiat majelis ilmu Bapak Rio dan teman-teman seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Karena malam ini bertepatan malam 12 Rabiul Awal, malam 12 Maulid, malam tanggal kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu malam ini kita harus bergembira, kita harus merasa gembira, merasa senang dengan datangnya hari tanggal kelahiran Rasulullah. Kenapa harus bergembira? Karena itu tanda mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu niatkan mulai sekarang duduknya kita di sini tidak sekedar ngaji, tapi dalam rangka menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapannya kita jadi umatnya itu bisa selalu menyenangkan hati Rasulullah. Karena sesungguhnya Rasulullah itu selalu memantau umatnya, sehebat apa dia mencintai Rasul, sehebat apa dia berkorban untuk Rasulnya, dan sehebat apa dia menjalankan ajaran syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu doa yang jangan sampai ketinggalan adalah jadikan kita umat yang bisa menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah senang sama kita, sayang sama kita, insya Allah kita semua orang yang mendapatkan syafaatnya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Malam hari ini kita masuk pada maqalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, li'anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri wa zillata Adam kana asluha minas syahwat. Artinya maqalah yang ke-9, nasihat yang ke-9
datangnya dari sahabat Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, amin ya rabbal alamin. Beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya. Nasihatnya, kullu ma'siyatin an syahwat, setiap kemaksiatan an syahwatin, yang ditimbulkan, yang disebabkan karena dorongan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya masih ada harapan ghufranuha, mendapatkan ampunan atau taubat dari dosa tersebut. Bapak sudah pernah maksiat? Wih, pernah apa sering? Ibu pernah? Kalau maksiat itu datangnya dari syahwat, masih ada harapan kita bertaubat, masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Sebaliknya, kullu ma'siyatin an kibrin, dan setiap kemaksiatan an kibrin, yang disebabkan, yang didorong karena kesombongan, fa innahu la yurja, maka sesungguhnya dosa tersebut la yurja, tidak ada harapan ghufranuha, mendapatkan ampunan atau taubat dari dosa tersebut. Kenapa? Karena kesombongan itu akan menutupi hatinya untuk menyadari kesalahannya. Begini Bapak Ibu, jadi ternyata orang berbuat dosa itu ada dua macam yang mendasari, mendorong atau menjadi motivasinya. Yang pertama, dorongan syahwat, dan ini yang mungkin sering terjadi menimpa diri kita, berbuat maksiat karena dorongan syahwat. Entah itu dosa yang dari mata, dosa yang dari mulut, dosa dari tangan, dan seluruh anggota tubuh kita. Kalau itu yang terjadi karena dorongan syahwat, masih ada harapan kita mendapatkan ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan di sini seperti kasusnya Iblis dan Adam alaihis salam. Iblis diusir dari surga, betul? Kenapa? Kesalahannya apa? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Yaitu ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dosa iblis adalah karena tidak mau, aba itu membangkang, wastakbar dan sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Padahal seluruh malaikat mau sujud kepada Adam, cuman iblisnya nggak mau. Akhirnya diusir dari surga. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Dia juga diusir dari surga. Apa dosanya? Karena memakan buah terlarang. Jangan menyebut buah khuldi. Khuldi itu nama yang ngasih nama iblis ketika ingin menggoda Nabi Adam. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablab. Ketika ketika iblis ingin menggoda Nabi Adam, itu rayuannya begini, Adam, mau nggak aku tunjukkan satu pohon yang mana buahnya ini bisa membuat engkau kekal selama-lamanya di dalam syajaratul khuldi. Itu nasi nama khuldi itu adalah iblis. Padahal Allah itu melarang, wa ya adamuskun anta wa yauzukal jannata wa kula minha ronggodan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, kamu tinggal di sini di surga bersama Hawa. Kamu silahkan makan minum sepuasnya, ngapain saja boleh, cuma satu.
wala taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Oleh iblis kata-kata Allah seperti ini dipelintir. Maka orang yang suka melintir bahasa berarti apa melintirnya begini, Pak? Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah kok melarang kamu deket-deket pohon ini? Karena Allah nggak pengen kamu di surga terus. Kamu akan dibuang dari surga. Adam itu lugu, Pak. Dirayu, dibujuk setan, iblis seperti itu, manggut-manggut juga. Makanya kalau kamu pengen kekal di surga, makanlah buah ya pohon terlarang ini. Iblis menyebutnya ini syajaratul khuldi, ini pohon keabadian, buah keabadian. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal di dalam surga. Ini akhirnya Adam tergoda oleh rayuan iblis, dia makanlah itu, sehingga Adam terusir dari surga. Kenapa? Dorongannya nafsu. Lalu kalau iblis dorongannya apa? Bangkang dan takabur, sombong. Sehingga di sini sama-sama diusir dari surga. Setelah diusir dari surga, turun semuanya. Iblis turun ke bumi, Adam juga turun ke bumi. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan ampunan Allah? Adam apa iblis? Iblis? Iblis gak dapat ampunan, bahkan dilaknat sampai kiamat. Kenapa demikian? Karena Adam ketika berbuat dosa itu dorongannya syahwat, nafsu, sehingga ketika dia diusir dari surga, dia menyesali perbuatannya, nangis sejadi-jadinya. Iblis diusir dari surga, gak nangis-nangis, Pak. Malah dia nantangin, Rabbi, wahai Tuhanku, gak apa-apa aku diusir, tapi tangguhkan umurku, tangguhkan umurku agar aku bisa menggoda hambamu yang tidak solih. Itu apa namanya, kerasnya iblis. Udah diusir tuh gak ada nyesel-nyeselnya, gak ada nangis-nangisnya, malah nantangin, gak apa-apa diusir, tapi saya minta ditangguhkan umurku sampai aku bisa menggoda umatmu, hambamu yang tidak soleh. Allah kabulkan, Pak. Makanya iblis itu nggak mati-mati sampai kiamat, ya ditangguhkan. Maka di sini kita menjadi faham, iblis nggak bisa menerima ampunan Allah karena dia nggak menyesali perbuatannya. Kenapa nggak menyesali? Karena tertutup oleh kesombongannya. Apa sombongnya? Ketika dia menolak sujud kepada Adam, ditanya, ma mana'aka, apa yang menyegahmu untuk tidak sujud, untuk sujud kepada Adam? Jawaban iblis apa? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa lebih baik. Dan ini menjadi kata kunci. Setiap ada kata aku lebih, itu berarti iblis. Terserah mau lebih apa. Entah bapak merasa lebih pintar, bapak merasa lebih solih, bapak merasa lebih hebat, bapak merasa lebih kuat dan seterusnya, berarti bapak telah mewarisi sifat iblis. Malam ini gak ada kan iblisnya? Gak ada ya? Gak ada. Mbak, kita disuruh untuk rajin sholat, betul. Kita rajin, berusaha rajin sholat. Tapi kalau ada muncul kata-kata aku lebih baik sholatnya daripada si fulan, maka bapak telah mewarisi sifat iblis. Kita disuruh rajin sedekah, betul. Kita disuruh rajin sedekah biar jadi orang dermawan, betul. Tapi kalau bapak merasa lebih dermawan daripada si fulan, maka ibu mewarisi sifat iblis. Kita disuruh apa? Disuruh rajin untuk ngaji, memang disuruh.
Tapi kalau bapak merasa lebih rajin daripada si A, fulan, pokoknya semua kata lebih itu berarti iblis. Jadi dua sifat yang diwariskan iblis, aba, membangkang. Pokoknya kalau disuruh itu bangkang terus, nawar terus. Itu kerjaannya iblis. Yang kedua, sombong. Ini iblis. Nanti kita bahas satu-satu, Pak. Lalu kita bicara Adam. Menurut kajian ini dan kajian-kajian fikih lainnya, Pak, Adam dianggap berbuat dosa karena nurutin rayuan iblis. Kan begitu ya? Sehingga Adam diusir dari surga. Tapi menurut kajian tafsir, Adam ini enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Begini loh, Pak. Adam itu sangat cinta kepada Allah, sangat cinta, sangat sayang, sangat mengagungkan Allah. Jadi nggak mungkin Adam sengaja berbuat dosa kepada Allah. Lalu kenapa sampai tergoda makan buah tersebut? Itu karena iblis bersumpah dengan nama Allah. Adam pas pertama dirayu menolak, enggak, saya dilarang oleh Tuhanku. Lalu iblis enggak kekurangan akal, namanya juga iblis, jadi enggak kehabisan akalnya. Lalu dia bersumpah, wallahi, demi Allah, ini buah adalah buah keabadian. Begitu dengar kata wallahi, Adam langsung percaya. Kenapa? Karena Adam itu sudah bisa merasakan, sudah paham tentang keagungan Allah. Nggak mungkin ada makhluk Allah yang mencatut nama Allah. Nggak mungkin ada seorang hamba yang menggunakan nama Allah kok dia berbohong. Adam tuh nggak percaya. Jadi pemahaman Adam, setiap makhluk kok bersumpah dengan nama Allah pasti dia benar. Kenapa? Karena Adam itu lugu, dan Adam itu nggak ngerti berbohong. Adam itu jujur, sehingga dia mengukur manusia, mengukur iblis itu seperti mengukur dirinya sendiri. Kalau iblis sudah mengatakan wallahi, Adam langsung ini pasti benar, nggak mungkin iblis bohong karena sudah membawa nama Allah. Mendengar kata wallahi, Adam langsung patuh. Kalau memang sudah bersumpah dengan nama Allah, saya ngikut aja. Begitu akhirnya, Pak. Ini berarti Adam kalau dikaji dari sisi tafsir, Adam nggak berbuat dosa. Adam hanya merasakan keagungan nama Allah sehingga nurut aja. Di situ dia merasa mendapatkan haibah, kewibawaan nama Allah sehingga ya sudahlah nurut. Jangankan Adam kepada Allah, Pak, ya. Kita nih kalau bapak seperti bapak nih, bapak sangat mencintai istri, umpamanya, cinta nggak, Pak? Bapak sangat mencintai istrinya dan bapak sangat takut sama istrinya. Terus tiba-tiba ada ngomong begini, Bang, disuruh pulang ada tamu, nggak percaya. Terus tiba-tiba nih WA dari istri abang, langsung kabur pulang. Kenapa begitu? Kenapa langsung kabur pulang? Karena ada bukti yang nyuruh pulang adalah istri, dan selama ini bapak takut sama istri. Betul? Kalau udah takut sama istri, nggak pakai berpikir panjang, bener nih istri, pulang, Pak. Berbeda kalau bapak nggak takut sama istri, pasti ceritanya beda. Bang, pulang ada tamu, bentar mah, lagi tanggung, mesti bantah dulu. Betul? Adam ya begitu, Pak. Saking takutnya kepada Allah, saking hebatnya mengagungkan Allah, begitu iblis pakai kata wallahi, Adam nggak pakai berpikir lama, karena sudah ada nama Allah. Ya sudah, dikerjakan. Nah ini kajian sisi tafsirnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan Adam salah banget mah enggak.
karena dia terlalu lugu mengagungkan Allah, sehingga itu dia jadikan iblis senjata untuk menipu Adam. Makanya kita nggak boleh kalah pinter dengan iblis. Selanjutnya, Adam di situ dorongannya nafsu, sehingga dia turun ke bumi dan tetap mendapatkan ampunan. Sehingga dalam penyesalannya itu, Pak, diterangkan dalam tafsir, itu Adam butuh waktu 40 tahun diterima tobatnya, bertemu dengan ibu Hawa. Sampai-sampai istighfarnya Nabi Adam diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam lanakunanna. Nah, itu doa istighfarnya Nabi Adam, dibaca itu sampai akhirnya dibaca sampai 40 tahun baru diterima tobatnya oleh Allah. Iblis gak pernah nyesel kok, jadi dia gak pernah minta ampun ya, sampai kiamat dia dilaknat. Dan ini penting, Pak, buat kita. Cara memahaminya begini. Kalau tadi di awal saya tanya, ibu pernah nggak berbuat dosa? Pernah. Bapak pernah nggak berbuat maksiat? Pertanyaannya, bapak menyesal nggak dengan perbuatan maksiat itu? Nggak usah dijawab, cukup hati bapak dengan Allah, gitu loh. Ibu nyesel nggak dengan dosanya? Kayaknya enggak deh, wajahnya nggak ada wajah penyesalan gitu loh. Yang tahu nyesel atau enggak itu kita sama Allah. Ya umpamanya begini, Pak, makanya ini penting sekali. Kadang-kadang nih orang ngomong begini, umpamanya Pak Sabrudin lah, lagi jalan, ketemu perempuan gitu kan, itu namanya laki-laki, tergoda matanya, astagfirullah, astagfirullah, begitu kan? Tapi mulutnya, tapi matanya masih melotot gitu kan? Itu kan jelas tidak ada penyesal. Itu contoh-contoh. Tapi kalau kayak Sabrudin mah enggak lah, enggak. Dan sama juga, Bu. Sama, kita semua pernah berbuat maksiat. Istighfar. Walaupun bapak ibu istighfar 1000 kali atau istighfar sampai mulut berbusa saking banyaknya, kalau tidak ada penyesalan maka istighfar kita belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kunci diterimanya taubat kita itu kalau ada penyesalan. Bapak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, fasih banyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada penyesalan nggak di hatinya? Kagak, nggak diterima, nggak diterima. Kadang-kadang memang ada keterangan begini, dosa kecil mah diwunduin juga rontok, betul. Dosa kecil mah dibuat istighfar juga terhapuskan. Teorinya begitu, Pak, tapi kita belum paham. Yang dimaksud dosa kecil diwundi rontok itu tetap harus ada penyesalan. Bapak istighfar langsung rontok dosanya? Enggak lah. Kalau seandainya kita pahami sesederhana itu, dosa kecil diistighfari selesai, nanti saya yakin pasti orang itu akan mengulang kembali. Kenapa? Karena merasa begitu mudahnya dosa itu terampuni. Antar diwunduin juga bersih. Kalau itu dipahami sebatas itu saja, pasti saya yakin dia akan mengulang kemaksiatan itu. Malah kalau ditegur, itu dosa, dosa kecil mah gampang, ntar istighfar juga hilang. Kan akhirnya cenderung menyepelekan. Padahal sebenarnya nggak semudah itu. Walaupun dosa kecil tetap bapak istighfar, bapak wudhu, tetap harus ada penyesalan. Nah, yang susah tuh itu menghadirkan penyesalan. Betul, Pak? Coba sekarang, dosa yang paling bapak sesali ada nggak? Ingat-ingat coba. Bukan nggak ada kan? Bu, dosa yang paling ibu seselin sampai sekarang apa? Ada?
Nggak ada kan? Ibu nyesel nggak berbuat dosa sama suami? Ah, bohong. Tadi bilang nggak ada kok. Ini susahnya di situ, Pak. Kalau bilang istighfar, astagfirullah, orang semua gampang lah, semua bisa. Tapi yang susah menghadirkan penyesalan. Makanya istighfar itu harus benar-benar dihayati. Astaghfirullahaladzim. Itu hadirkan, Pak. Hadirkan dosa apa saja yang pernah kita perbuat. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, seluruhnya kita hadirkan. Astaghfirullahaladzim. Hadirkan. Kalau sudah hadir, munculkan penyesalan itu, hadirkan. Sebab orang itu ada begini, Pak, dia ingat dosanya, tapi yang hadir bukan nyesel, malah ketagihan. Ada nggak yang begitu? Ada. Bocah mana ya tadi ya? Semoga besok ketemu lagi dah. Itu kan namanya ketagihan kan? Nah kan itu walaupun istighfar 1000 kali maka diampunin, Pak. Nah ini yang susah. Maka kita belajar akhlak, tujuannya apa? Melembutkan hati. Orang yang bisa menghadirkan penyesalan sampai nangis itu orang yang berhati lembut. Kalau hatinya keras, saya yakin susah. Nantinya terjadi kayak iblis. Iblis itu udah divonis salah oleh Allah, bahkan diusir dari surga. Itu aja nggak merasa bersalah kok. Malah dia protes, Allah ini nggak adil. Malah begitu. Udah begitu, nggak ada penyesalan. Malah dia nantang. Ya udah nggak apa-apa, gua dikeluarin. Yang penting tangguhkan umur saya akan goda hamba-hambamu. Kan nantangin, Pak. Itu iblis. Nah kalau ada orang berbuat dosa kok nggak ada penyesalan, malah bangga, itu berarti kesombongan. Umpamanya ada orang yang hobinya mabuk ya. Mabuk, kalau orang itu dasarnya dari syahwat, dia mabuk tapi sembunyi-sembunyi, malu kalau ketahuan orang. Itu biasanya dia mabuk karena dorongannya syahwat. Tapi kalau orang mabuk dorongannya karena takabur, kesombongan, dia akan mabuk dengan terang-terangan. Malah dia akan membanggakan, nih gua nih, 1 krat gua habisin, kan malah bangga begitu. Ya Bang Dani ya. Nah, sekarang mah kapokmu kapan gitu kan. Dulu begitu, Pak. Nah, makanya maksud saya begini, Bapak Ibu kalau pengen berbuat dosa, jangan sombong. Jangan sombong. Ciri-cirinya orang yang dosa nggak sombong apa? Dia malu kalau ketahuan orang. Dia kalau berbuat dosa ngumpet-ngumpet. Nah itu masih ada harapan dia tobat. Tapi kalau dia berbuat dosa kok terang-terangan, dipamer-pamerin, malah bangga-banggain. Nah orang seperti itu loh, harapan dapat taubat, dapat ampunan itu susah. Kenapa? Ya karena nggak ada penyesalan. Orang kalau nggak ada penyesalan nggak mungkin dia istighfar. Begitu kan? Nah itu yang terjadi dengan iblis. Jadi kalau ada di antara kita berbuat dosa tapi kok nggak ada penyesalan, berarti kita keturunan iblis. Naudzubillahimin. Terus kalau sudah terjadi bagaimana? Nah di sini kita harus punya cara menghilangkan sifat-sifat iblis seperti itu. Takabur itu susah loh, Pak. Takabur itu kalau didefinisikan begini. Satu, orang yang merasa lebih itu takabur. Yang kedua, dia nggak ngomong aku lebih baik, dia nggak ngomong begitu, tapi dia merendahkan orang lain. Emang dia siapa? Nah begitu ya. Bocah baru kemarin juga. Itu bagian dari takabur. Yang ketiga, menolak kebenaran, itu juga takabur. Dibilangin, Bang, orang mah sholat, jangan cuman tidur terus. Emang sholat bikin kaya? Ada yang jawab begitu ya? Nah ini menolak kebenaran, itu juga bagian dari takabur. Hati-hati betul. Dan orang yang paling gampang diserang takabur, satu, orang yang dimuliakan di masyarakat itu paling gampang terserang penyakit takabur.
Di antara orang itu ya nanti macam-macam, ada RT, ada RW, termasuk ustadz. Ustadz itu paling gampang terserang penyakit takabur. Betul Pak. Orang pada salaman berebut pengen nyium tangan. Udah begitu orang berebut ngambil sendal saya, ditata Bu. Nanti orang pada rame-rame mempersilahkan saya. Nanti udah acara selesai, urusan makan saya disuruh nyendok duluan. Kalau di sini kan nggak ada acara nyendok kan? Nanti pulang dianterin, kadang itu dicantolin di motor. Itu kalau nggak kuat nahan iman, yang muncul apa? Yang muncul apa? Sombong Pak. Yang muncul sombong. Ya bagaimana nggak sombong? Dimuliakan segitu hebatnya. Yang muncul sombong. Ini yang paling berat itu, ujiannya di situ. Makanya saya setiap mau berangkat ngaji, dari rumah tuh saya udah berdoa, ya Allah jaga hati saya. Jaga hati saya jangan sampai kemasukan penyakit sombong. Luar biasa loh Pak. Tidak hanya ustadz, ya semualah yang dianggap tokoh di masyarakat itu hampir kena penyakit itu. Kalau nggak pinter-pinter jaga hati. Resikonya, nah ini resikonya Pak. Kalau sampai kita mengidap penyakit sombong, terus gak berusaha menyembuhkan, malah makin hari makin sombong, makin sombong. Sombong tuh begitu Pak. Kalau dia sudah menginfeksi orang, kok gak segera diobatin itu sombongnya, tiap hari tumbuh dengan suburnya, makin subur. Sehingga orang itu akan sombong tapi merasa nggak sombong. Kenapa? Ya saking gedenya sombong. Sehingga menutupi kesadaran dan akal sehat dia. Dia sombong tapi nggak merasa sombong. Nah, sombong itu resikonya satu, akan menghapus amal kebaikan kita. Naudzubillahi min, menghapus amal kebaikan. Bapak rajin ngaji, bapak sholat, bapak puasa, baca Quran, tapi kok muncul penyakit sombong, nggak ada apa-apanya. Wah ngeri ini Pak kalau sombong. Yang kedua, bahaya sombong itu jauh dari rahmat Allah. Artinya apa? Allah nggak bakal mau memberikan rahmatnya kepada orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau zarrah, walaupun sebiji sawi. Allah nggak mau ngasih rahmat. Ini kan beresiko sekali Pak. Sebab orang kalau nggak dapat rahmat Allah, nanti kalau mati potensi su'ul khotimah besar. Bahkan sampai-sampai ulama itu sampai tegas, orang kalau ada kesombongan jangan harap bisa mati husnul khotimah. Ini lebih serem lagi itu kan. Yang berikutnya bahaya sombong, orang yang sombong tidak bakal bisa mencium bau surga. Tidak bakal bisa mencium bau surga. Jangankan masuk mencium pun nggak bisa. Coba Bapak renungkan itu, serem nggak? Nah kira-kira di hati kita ada kesombongan nggak? Suka muncul nggak kesombongan itu? Suka kan? Tiba-tiba tek muncul. Caranya begini Pak, begitu tek muncul, Bapak berhenti, tarik nafas, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sampai sombong itu redam lagi, redam, sedek. Bapak selanjutkan aktivitasnya. Caranya begitu. Kalau tiba-tiba muncul tek sombong, ya tek muncul tiba-tiba Pak. Kok Bapak masih terus aktivitas, Bapak nanti nggak terasa sombong itu makin membesar. Gitu. Makanya para guru-guru yang ahli tasawuf itu kalau ngaji tiba-tiba tek diam, itu salah satu untuk meredam kesombongan. Termasuk ustadz, ini penyakit ustadz itu banyak bener Pak. Ustadz kalau merasa jamaahnya banyak, muncul nggak kesombongan? Maka saya nggak peduli yang ngaji banyak atau dikit, saya berusaha tidak peduli, bodoh amat. Yang penting saya nggak. Kalau saya mikirin bagaimana caranya biar yang ngaji banyak,
Saya pikirin begitu, ntar giliran banyak yang muncul apa? Ya gua gitu loh. Emang ada ustadz kayak saya loh kan? Iblis sudah begitu, udah iblis. Maka saya selalu pesan sama Om Rio, yang ngaji berapa nggak usah dipikirin, yang penting ngaji. Makanya kalau ada seorang dia merasa bangga, jamaahnya banyak dan seterusnya, itu bagian dari takabur. Ngeri sekali Pak. Sebab kenapa? Yaitu tadi ancaman. Kalau bau surga aja nggak bisa nyium loh Pak. Terus Bapak mau tempatin di mana? Kita mau tempat di mana? Nggak ada tempat lain kecuali di dalam neraka. Naudzubillahimin. Dan setiap orang punya potensi untuk sombong. Semakin dia banyak kelebihan, semakin potensi sombong besar. Sama sholat juga begitu Pak. Sholat semakin banyak aksesorisnya, potensi sombong tuh makin besar. Bapak biasanya nggak pakai beginian, sholat aja, tapi Bapak malah ikhlas, tenang gitu kan. Begitu Bapak kok pakai beginian, muncul tuh dek, kayaknya gua pantas nih kayak ustadz kan. Itu udah muncul kesombongan. Makanya kalau ulama sufi itu ngajarin begini, sedikitkan sesoirosmu ketika melakukan ibadah. Kenapa? Karena semakin banyak aksesorisnya, potensi sombong semakin besar. Ibu pakai mukena yang lama sama pakai mukena yang baru, rasanya beda apa sama? Lebih bagaimana? Beda. Pakai mukena baru sama mukena lama itu kayaknya lebih tenang pakai lama. Lebih tenang pakai lama, mukena lama. Kenapa? Dia nggak sibuk mikirin mukena baru. Kayaknya orang udah pada seneng resep lihat mukena saya. Oh kan, penyakit sombong itu gampang sekali. Nah, makanya di sini Bapak Ibu hindarin sombong sebisa mungkin. Kalau tiba-tiba muncul, diam, tarik nafas, ucapkan astaghfirullahal, tarik yang kuat, astaghfirullahaladzim, ulang beberapa kali sampai sombong itu redam kembali, seturun tek. Nah, Bapak jangan nganggap sepele, sombong-sombong dikit nggak apa-apa lah. Sombong itu dia namanya sombong, tidak ada toleransi, tidak ada maaf. Ini kan sekedar untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Orang percaya diri mah tidak harus sombong. Jadi nggak usah pakai alasan begitu. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, potensi sombong itu sangat besar. Dan di rumah tangga orang yang paling sering sombong itu suami. Betul. Suami apa istri? Suami. Kadang-kadang pulang kerja mungkin masakan rumah belum beres, istri macam apaan, suami udah banting tulang nyari rezeki, nyari nafkah, pulang-pulang nggak ada makanan, nggak tahu terima kasih sama suami, bangkit Pak, sombong, sok paling jasa. Betul. Tapi malam ini nggak ada kan suami begitu kan? Ada. Insya Allah malam ini semoga kita diselamatkan dari penyakit sombong. Nanti mati husnul khotimah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sudah selesai ya. Waktunya habis. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.